Halo, teman-teman inspirasi. Pernahkah kalian melihat ketidakadilan terjadi di depan mata, tapi tidak ada yang berani bersuara? Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya diperlakukan berbeda hanya karena penampilan atau status sosial? Hari ini, kita akan menyaksikan kisah penuh makna inspirasi tentang seorang gadis miskin yang berani membela seorang nenek tua yang dihina dan diusir dari rumah sakit oleh seorang perawat sombong. Namun, siapa sangka, nenek itu ternyata memiliki rahasia besar yang akan mengejutkan semua orang. Apa yang akan terjadi setelahnya? Bagaimana nasib perawat yang telah bertindak semena-mena? Dan bagaimana kebaikan hati bisa mengubah hidup seseorang? Tonton video ini sampai akhir karena ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang terinspirasi oleh kisah ini. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kota besar di Jawa Timur, berdiri megah Rumah Sakit Brawijaya Medika. Bangunan modern dengan dinding kaca menjulang tinggi itu menjadi simbol kemajuan dan fasilitas kesehatan terbaik di kota ini. Rumah sakit ini terkenal dengan layanannya yang eksklusif, peralatan medis mutakhir, serta dokter-dokter spesialis yang memiliki reputasi tinggi. Namun, di balik kemewahan itu, ada kenyataan yang sering luput dari perhatian. Jurang pemisah yang dalam antara pasien kaya dan miskin. Di rumah sakit ini, mereka yang datang dengan pakaian mahal dan kartu asuransi premium akan segera dilayani dengan ramah. Sedangkan pasien yang terlihat sederhana tanpa jaminan kesehatan seringkali harus menunggu lebih lama atau bahkan diperlakukan dengan sebelah mata. Tidak semua pegawai bersikap seperti itu, tapi sistem yang berjalan di rumah sakit ini telah membentuk batas-batas tak kasat mata yang membuat perbedaan perlakuan menjadi sesuatu yang wajar. Di antara para pegawai, ada seorang gadis muda bernama Tia, seorang petugas kebersihan yang sudah bekerja di rumah sakit itu selama hampir 2 tahun. Usianya baru 22 tahun, namun ia telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Tia bukan hanya sekadar pekerja biasa, ia memiliki kepedulian yang besar terhadap pasien. Setiap hari, dengan seragam biru polos dan alat pel lantainya, ia menyaksikan berbagai peristiwa di rumah sakit itu. Ia melihat pasien yang menangis sendirian di lorong karena tak ada biaya, keluarga yang tertunduk lesu karena tagihan yang tak mampu mereka bayar, dan anak-anak kecil yang berharap bisa segera sembuh tanpa tahu bagaimana perjuangan orang tua mereka mencari biaya pengobatan. Bagi Tia, rumah sakit bukan hanya tempat bekerja, tapi juga tempat di mana ia belajar tentang kehidupan. Meskipun hanya seorang petugas kebersihan, ia merasa bertanggung jawab untuk membantu sebisa mungkin. Kadang-kadang, ia menyelipkan uang kecil dari gajinya untuk membeli makanan bagi pasien yang tampak kelaparan. Kadang, ia membantu mendorong kursi roda atau menenangkan pasien yang gelisah menunggu hasil pemeriksaan. Semua itu dilakukan tanpa pamrih, hanya karena ia percaya bahwa semua orang berhak diperlakukan dengan baik. Namun, tidak semua orang memiliki hati seperti Tia. Di rumah sakit ini, ada seorang petugas administrasi bernama Rina. Wanita berusia 28 tahun yang terkenal dengan sikap angkuh dan pilih kasihnya dalam melayani pasien. Berbeda dengan Tia yang sederhana dan ramah, Rina selalu memandang orang berdasarkan penampilan dan status mereka. Jika seorang pasien datang dengan pakaian rapi dan berbicara dengan percaya diri, ia akan tersenyum ramah dan memberikan layanan terbaik. Tapi, jika pasien tampak miskin atau kurang berpendidikan, wajahnya langsung berubah dingin. Hari itu, suasana rumah sakit tampak seperti biasa. Pasien lalu lalang di lorong. Dokter dan perawat sibuk dengan tugas mereka, dan Tia sedang mengepel lantai di dekat resepsionis. Namun, hari yang tampaknya biasa itu akan segera berubah menjadi awal dari sebuah kejadian besar yang akan mengguncang rumah sakit ini. Siang itu, seorang nenek tua melangkah masuk ke dalam rumah sakit dengan langkah tertatih. Usianya sudah lanjut, mungkin sekitar 70 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput, dan rambutnya yang telah memutih disanggul sederhana. Bajunya lusuh, sandal jepitnya tampak sudah usang, dan di tangannya ada sebuah kantong plastik kecil berisi selembar kertas yang terlihat kumal. Mungkin hasil pemeriksaan sebelumnya.
Dengan langkah pelan, nenek itu mendekati meja resepsionis tempat Rina bertugas. Ia berhenti sejenak untuk mengatur napas sebelum akhirnya berkata, "Nak, saya ingin berobat. Badan saya lemas sekali. Sudah beberapa hari ini kepala saya sering pusing." Rina, yang sedang sibuk menata dokumen, hanya melirik sekilas tanpa ekspresi. Melihat penampilan nenek itu, ia langsung menghela napas dan mengangkat alis. "Ibu sudah punya janji temu dengan dokter?" tanyanya. Suaranya terdengar malas. Nenek itu menggeleng. "Saya tidak tahu, Nak. Saya hanya ingin diperiksa kalau bisa sekarang. Saya tidak kuat kalau harus menunggu lama." Rina menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan ekspresi kesal. "Bu, kalau tidak ada janji temu, tidak bisa langsung diperiksa. Apalagi kalau tidak punya asuransi atau uang untuk biaya pendaftaran. Ini rumah sakit besar, bukan puskesmas." Beberapa orang yang sedang duduk di ruang tunggu mulai melirik ke arah mereka. Beberapa pasien terlihat tidak nyaman mendengar nada bicara Rina yang ketus. Tapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Nenek itu menggenggam kantong plastiknya erat-erat, mencoba memahami kata-kata Rina. "Tapi Nak, saya benar-benar merasa sakit. Mungkin ada dokter yang bisa melihat saya sebentar saja?" Rina tertawa kecil, sinis. "Bu, dokter di sini sibuk. Mereka menangani pasien yang sudah punya janji dan yang bisa membayar. Kalau ibu tidak punya uang, lebih baik cari tempat lain." Tia yang sedang mengepel, tidak jauh dari sana menoleh. Hatinya terasa perih mendengar kata-kata Rina. Ia melihat nenek itu semakin tertunduk. Wajahnya menunjukkan kesedihan dan rasa tidak berdaya. Nenek itu menarik napas panjang. "Nak, saya tidak meminta yang muluk-muluk. Saya hanya ingin diperiksa. Tolong." Namun, Rina mengibaskan tangannya dengan kasar. "Maaf, Bu. Silakan pergi. Saya masih banyak pekerjaan." Tia menggenggam erat gagang pel yang ada di tangannya. Ia tidak bisa lagi diam. Ia meletakkan alat pelnya, melangkah maju, dan berdiri di samping nenek itu. "Nek, jangan khawatir. Saya akan bantu," kata Tia dengan suara lembut. Rina menoleh dan mendelik tajam. "Tia, kamu petugas kebersihan, bukan bagian dari administrasi. Jangan ikut campur." Tia menatap Rina dengan mata penuh keberanian. Setiap orang yang datang ke rumah sakit ini berhak mendapatkan pelayanan. Tidak ada yang boleh diusir hanya karena tidak punya uang. Suasana menjadi tegang. Semua orang di ruang tunggu kini memperhatikan mereka. Rina semakin kesal dan menunjuk ke arah pintu. "Kalau kamu ingin membantu, bayarkan biaya pendaftarannya. Kalau tidak, jangan ikut campur." Tia menelan ludah. Ia tidak memiliki banyak uang, tapi ia tahu bahwa membiarkan nenek ini pergi tanpa mendapatkan pertolongan adalah sesuatu yang salah. Saat ia berusaha berpikir cepat, tiba-tiba terdengar suara berat dari belakang mereka. Apa yang sedang terjadi di sini? Semua orang menoleh. Dokter Arga, salah satu dokter paling dihormati di rumah sakit, berdiri di sana dengan wajah serius. Tia menatapnya dengan penuh harap. Akankah Dokter Arga membantu nenek ini? Ataukah ia akan berpihak pada sistem yang sudah berjalan selama ini? Kejadian berikutnya akan mengubah segalanya. Ruangan resepsionis mendadak hening begitu Dokter Arga berdiri di sana. Tatapan tajamnya menyapu seluruh ruangan, memperhatikan ekspresi cemas para pasien yang sedang menunggu giliran, wajah pucat sang nenek, dan ketegangan yang jelas antara Tia dan Rina. "Sekali lagi, saya tanya, apa yang sedang terjadi di sini?" Suara Arga tegas, tanpa emosi. Tia menggigit bibirnya, mencoba meredam amarahnya. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Rina lebih dulu melangkah maju dengan wajah penuh percaya diri. "Tidak ada masalah besar, dokter. Hanya seorang pasien yang tidak memiliki janji temu dan tidak bisa membayar, tapi memaksa ingin diperiksa," kata Rina dengan nada meremehkan. Dokter Arga melirik ke arah nenek itu yang tampak menunduk dalam diam. Sekilas ia melihat tangan sang nenek sedikit gemetar. Wajahnya letih dan napasnya terdengar berat. Sesuatu dalam dirinya merasa ada yang tidak beres. Tia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Maaf dok, tapi saya rasa ini tidak adil. Nenek ini jelas sedang sakit, dan ia hanya meminta untuk diperiksa sebentar saja.
Tidak seharusnya dia diperlakukan seperti ini. Arga menghela napas panjang, di mana kepala bagian administrasi, Rina terlihat sedikit gugup, tetapi tetap berusaha mempertahankan wibawanya. Pak Budi sedang ada rapat, Dok. Tapi prosedur rumah sakit sudah jelas. Pasien yang tidak memiliki janji atau asuransi harus menunggu atau mencari alternatif lain. Tanpa menghiraukan Rina, Arga berjongkok di depan sang nenek dan berbicara dengan lembut. Ibu, apa yang ibu rasakan? Sejak kapan sakit ini muncul? Nenek itu mengangkat wajahnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sudah beberapa hari, Nak. Badan saya lemas, kepala saya sering pusing. Saya hanya ingin diperiksa sebentar. Kalau memang tidak bisa, saya pergi saja. Kata-kata itu membuat hati Arga mencelos. Di balik suara renta sang nenek, ada kelelahan, keputusasaan, dan rasa sakit yang berusaha disembunyikan. Dia menahan napas, menunggu reaksi dokter Arga. Apakah ia akan menolak seperti Rina? Arga bangkit berdiri. Baik, nenek ikut saya sendiri yang akan memeriksa. Ruangan itu kembali hening. Rina melongo tak percaya. Beberapa pasien yang melihat kejadian ini mulai berbisik, membicarakan bagaimana seorang dokter spesialis mau memeriksa seorang pasien tanpa janji temu. Dok, tapi peraturan rumah sakit. Arga menatap Rina dengan tajam. Tugas utama kita adalah menyelamatkan pasien, bukan menilai mereka dari status sosial. Jika ada masalah dengan kebijakan, silakan laporkan saya. Rina tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Tia menatap Arga dengan rasa kagum dan lega. Setidaknya, ada satu orang yang masih peduli dengan keadilan di rumah sakit ini. Dengan perlahan, Arga membantu nenek itu berdiri. Tia, yang tak ingin melewatkan kesempatan ini, segera berjalan mendampingi mereka menuju ruang pemeriksaan. Namun, mereka belum menyadari bahwa kejadian ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ruangan pemeriksaan terasa tenang. Arga duduk di hadapan nenek itu, mendengarkan setiap keluhan yang ia sampaikan. Tia berdiri di dekat pintu, tak ingin mengganggu, tetapi tetap ingin memastikan bahwa nenek ini mendapat perawatan yang layak. Baik, Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan sederhana dulu, kata Arga sambil mengambil stetoskopnya. Saat ia menyentuh pergelangan tangan sang nenek untuk mengecek denyut nadinya, ia menyadari sesuatu. Tangan itu terasa dingin, lebih dingin dari seharusnya. Wajahnya mulai mengeras. Nenek merasa ada sesak napas, tanyanya. Nenek itu mengangguk pelan. Kadang-kadang, terutama kalau terlalu banyak bergerak. Arga berpikir sejenak sebelum kemudian menginstruksikan seorang perawat untuk mengambil alat tes darah dan melakukan pemeriksaan tambahan. Sementara itu, Tia yang berdiri di sudut ruangan merasa gelisah. Sejak awal, ada sesuatu dari nenek ini yang terasa berbeda. Bukan hanya tentang kesehatannya, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum mereka ketahui. Tak lama, seorang perawat datang membawa hasil tes darah pertama. Arga mengambil hasilnya dan menatap angka-angka yang tertera di sana. Alisnya berkerut. Tia, panggilnya. Tia tersentak. Iya, Dok. Tolong ambilkan air putih untuk nenek ini. Katanya, suaranya terdengar datar. Tetapi, ada ketegangan yang tersembunyi. Tia segera keluar ruangan, tetapi rasa penasaran mengusiknya. Ia melihat ekspresi serius di wajah Arga, sesuatu yang jarang ia lihat sebelumnya. Saat Tia kembali membawa air, ia melihat Arga masih menatap hasil tes itu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Nek, saya ingin bertanya sesuatu, kata Arga pelan. Nenek itu mengangkat wajahnya. Iya, Nak. Arga menarik napas dalam. Apa nenek tinggal sendirian? Nenek itu tersenyum samar. Iya, sudah lama. Anak saya sibuk dengan pekerjaannya. Tia dan Arga saling berpandangan. Ada sesuatu yang tidak wajar. Nenek... Arga menelan ludah. Siapa nama anak nenek? Nenek itu menatap lurus ke mata Arga, lalu menjawab dengan suara pelan. Arga. Ruangan itu terasa hening seketika. Tia membeku di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Arga sendiri terpaku, matanya membesar. Ia merasa seperti baru saja dihantam sesuatu yang besar, sesuatu yang sama sekali tidak ia duga.
"Maaf, Nek." "Apa tadi nenek bilang?" Suaranya bergetar. Nenek itu tersenyum tipis. "Nama anak saya Arga. Sama seperti nama anak dokter." Dada Arga terasa sesak. Tangannya gemetar saat ia meletakkan kertas hasil tes itu di meja. Ia menatap nenek itu lebih lama, memperhatikan garis wajahnya, kelembutan di matanya, dan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Nenek ini adalah ibunya sendiri. Tia menutup mulutnya, hampir tak percaya dengan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin seorang dokter ternama seperti Arga tidak mengenali ibunya sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Dan yang lebih penting, bagaimana reaksi Arga setelah mengetahui kenyataan ini? Sesuatu yang besar akan terjadi setelah ini. Ruangan pemeriksaan itu terasa begitu sunyi. Dokter Arga masih duduk terpaku di kursinya, tatapannya kosong menatap wajah sang nenek. Pikirannya berputar cepat, mencoba memahami situasi yang baru saja menamparnya tanpa peringatan. Tia yang berdiri di sudut ruangan menahan napas. Ia bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Arga, dokter yang selama ini dikenal tegas dan selalu berpegang pada profesionalisme, kini terlihat seperti orang yang baru saja kehilangan keseimbangannya. "Maaf, Nek." Suara Arga terdengar serak. Siapa nama lengkap anak nenek? Nenek itu tersenyum kecil. "Arga Pradipta." Dada Arga semakin sesak. Itu adalah namanya. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Tangannya mulai gemetar saat ia mencoba berkata, "Nenek, maksudnya ibu." Nenek itu menatapnya lembut, penuh kasih sayang, seolah sedang memandang anaknya yang sudah lama tak ia temui. "Nak, akhirnya ibu bisa melihatmu lagi." Tia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Seluruh tubuhnya merinding. Jadi benar, nenek ini adalah ibu kandung Dokter Arga. Arga menelan ludah. Tapi, bagaimana mungkin? Kenapa ibu ada di sini? Senyum nenek itu memudar. Ia menundukkan kepalanya, suaranya pelan namun menyayat hati. "Ibu hanya ingin melihatmu sekali saja. Ibu tidak ingin mengganggu hidupmu. Tapi, ibu sakit, Nak. Jadi ibu datang ke rumah sakit ini, berharap bisa diperiksa." Arga menggeleng, matanya mulai memerah. Kenapa ibu tidak langsung mencari saya?" Air mata mulai menggenang di sudut mata nenek itu. "Nak, setelah sekian lama kita tidak bertemu, ibu tidak tahu apakah kau masih mau mengakui ibu atau tidak." Hati Arga mencelos. Ia menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan emosinya. Ia ingin berkata bahwa itu tidak benar, bahwa ia tidak pernah melupakan ibunya. Tapi, apakah itu benar? Di saat yang sama, pintu ruangan terbuka. Seorang perawat masuk dengan wajah cemas. "Dokter, ada masalah di luar." Arga menarik napas dalam, berusaha mengendalikan pikirannya yang kacau. "Masalah apa?" Perawat itu menoleh ke Tia. Ada petugas administrasi yang berdebat dengan kepala rumah sakit. Mereka bilang ada pasien yang menerima perawatan tanpa janji temu dan mereka menuntut kejelasan. Tia langsung tahu siapa yang dimaksud, Rina. Arga mengepalkan tangannya. "Baik, saya akan menghadapinya." Ia menoleh ke ibunya dengan lembut. "Ibu, tunggu sebentar di sini. Saya akan segera kembali." Nenek itu mengangguk. Arga keluar dari ruangan, diikuti oleh Tia. Langkahnya cepat dan penuh amarah yang ditahan. Di lobi rumah sakit, beberapa staf sudah berkumpul. Kepala rumah sakit, Dokter Hendro, berdiri di tengah-tengah, menatap Rina dengan ekspresi dingin. Rina, dengan wajah penuh percaya diri, menyilangkan tangan di dadanya. "Maaf, Pak, tapi ini melanggar peraturan. Jika semua pasien yang datang tanpa janji bisa diperiksa begitu saja, bagaimana dengan pasien lain yang sudah menunggu?" Arga muncul dari belakang. Suaranya menggelegar. "Apa yang sebenarnya kau permasalahkan, Rina?" Semua mata tertuju padanya. Rina tersenyum sinis. "Saya hanya ingin rumah sakit ini tetap beroperasi dengan profesional, Dok. Tidak boleh ada yang mendapatkan perlakuan istimewa." Arga berjalan mendekatinya, menatapnya tajam. "Istimewa?" Rina mengangguk. "Pasien yang tadi, seorang nenek tua miskin yang tidak punya janji temu, tapi langsung diperiksa oleh seorang dokter spesialis.
Bukankah itu perlakuan istimewa? Arga mendekat, hingga jaraknya dengan Rina hanya beberapa langkah. Satu pertanyaan, Rina. Suaranya rendah, tapi penuh ketegasan. Kalau yang datang ke rumah sakit ini bukan seorang nenek tua yang berpakaian sederhana, tapi seorang wanita kaya yang memakai perhiasan emas dan membawa kartu VIP, apakah kau akan menolaknya juga? Rina terdiam. Arga mengangguk pelan. Itulah masalahnya. Ruangan lobi menjadi semakin hening setelah kata-kata Arga terlontar. Para staf rumah sakit saling berpandangan, menyadari kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Dr. Hendro akhirnya berbicara. Rina, apakah ini benar? Kau menolak pasien hanya karena penampilannya? Rina menegang, tetapi ia masih mencoba membela diri. Saya hanya menjalankan prosedur, Pak. Arga mendengus. Prosedur atau standar ganda? Wajah Rina mulai memucat. Arga melanjutkan. Jika kau benar-benar peduli dengan prosedur, kau seharusnya menolak semua pasien tanpa janji, terlepas dari penampilan mereka. Tapi faktanya, pasien kaya selalu mendapat perlakuan lebih baik di rumah sakit ini, bukan? Tidak ada yang berbicara. Bahkan, beberapa perawat yang tadinya tampak ragu mulai mengangguk pelan, menyadari kebenaran yang disampaikan Arga. Dr. Hendro menatap Rina dengan tajam. Saya ingin laporan lengkap tentang semua kejadian ini, dan saya ingin mendengar langsung dari pasien yang bersangkutan. Arga mengangguk. Saya akan membawanya. Ia kembali ke ruang pemeriksaan. Saat ia masuk, ibunya masih duduk di kursi, menatap ke arah jendela. Ibu, Arga berlutut di sampingnya. Ayo ikut aku ingin semua orang tahu siapa dirimu. Ibunya menoleh dengan ragu. Nak, Ibu tidak ingin menimbulkan masalah. Arga menggenggam tangannya. Ibu, aku tidak peduli dengan aturan atau apapun. Aku hanya ingin dunia tahu bahwa ibu adalah bagian dari hidupku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina ibu. Mata ibunya berkaca-kaca. Arga, dengan lembut, Arga membantu ibunya berdiri. Ia menoleh ke Tia yang masih berdiri di dekat pintu. Tia, ikut aku. Tia mengangguk, mengikuti mereka keluar dari ruangan. Saat mereka tiba di lobi, semua mata langsung tertuju pada nenek itu. Para staf rumah sakit menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang terkejut, ada yang menyesal, dan ada yang tampak malu. Dr. Hendro melangkah maju. Bu, apakah Anda bisa menceritakan apa yang terjadi? Sang nenek menatap ke arah Arga, seolah meminta izin. Arga mengangguk pelan. Dengan suara pelan tapi penuh ketegasan, nenek itu berkata, saya hanya ingin diperiksa. Itu saja. Rina menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Arga menatap semua orang di ruangan itu. Ibu saya diperlakukan dengan buruk di rumah sakit ini. Jika dia bukan ibu saya, mungkin dia akan dibiarkan pergi begitu saja. Berapa banyak pasien lain yang mengalami hal serupa? Keheningan menyelimuti ruangan. Kata-kata Arga tidak bisa dibantah. Dr. Hendro menghela napas. Kita harus membuat perubahan. Rumah sakit ini tidak boleh lagi membeda-bedakan pasien. Arga menatap lurus ke arah Rina. Dan kau akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Wajah Rina semakin pucat. Sementara itu, Tia menatap Arga dengan penuh rasa kagum. Mungkin inilah awal dari perubahan besar di rumah sakit ini. Lobi rumah sakit masih dipenuhi suasana tegang. Semua staf yang berkumpul di sana menunggu keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen. Rina berdiri dengan wajah menunduk, sementara Dr. Arga tetap tegak dengan sorot mata tajam. Dr. Hendro, sang direktur rumah sakit, melangkah maju. Suaranya tegas dan berwibawa. Saya tidak bisa membiarkan ketidakadilan seperti ini terjadi di rumah sakit kita. Ini bukan hanya tentang satu pasien atau satu kesalahan, tetapi tentang sistem yang harus diperbaiki. Rina menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Pak, saya hanya melakukan tugas saya. Arga menanggapi dengan nada datar. Tidak, kau tidak sedang menjalankan tugasmu. Kau sedang memilih siapa yang pantas mendapatkan pelayanan dan siapa yang tidak. Itu bukan tugas seorang tenaga medis, itu diskriminasi. Semua orang di ruangan itu terdiam. Kata-kata Arga menohok dengan begitu jelas. Dr. Hendro mengangguk. Rina,
Mulai hari ini, kami skors dari posisimu sebagai petugas administrasi. Kami akan melakukan investigasi lebih lanjut. Jika ditemukan adanya kasus serupa sebelumnya, maka konsekuensinya akan lebih berat. Rina terperanjat. Pak, tolong beri saya kesempatan. Kesempatan sudah diberikan ketika kau pertama kali bekerja di sini. Suara Dr. Hendro dingin, tapi kau menyalahgunakannya. Tia yang berdiri di sudut ruangan menelan ludah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan menjadi momen sebesar ini. Arga menoleh kepada ibunya yang masih berdiri di sampingnya. Ibu, aku minta maaf. Aku seharusnya ada di sini lebih awal. Sang nenek tersenyum lembut. Tangannya menyentuh bahu putranya dengan penuh kasih sayang. Nak, ibu tidak pernah menyalahkanmu. Yang penting sekarang kita sudah bertemu lagi. Tia yang menyaksikan momen itu merasakan matanya mulai panas. Ada perasaan haru yang begitu kuat. Melihat seorang anak yang akhirnya bisa bertemu kembali dengan ibunya setelah bertahun-tahun terpisah. Namun, belum selesai suasana emosional itu, Dokter. Hendro kembali berbicara. Dan satu hal lagi, saya ingin memberikan apresiasi kepada seseorang yang telah berani berbicara dan membela kebenaran. Semua mata tertuju pada Tia. Tia tersentak. Ia tidak menyangka dirinya akan disebut dalam momen sepenting ini. Dr. Hendro tersenyum. Tia, berkat keberanianmu melaporkan kejadian ini, kita bisa melihat masalah yang selama ini mungkin tidak terlihat. Dan untuk itu, kami ingin memberikan sesuatu sebagai bentuk apresiasi. Tia menatapnya dengan bingung. Apresiasi, Pak. Arga melanjutkan. Kau telah melakukan hal yang benar. Dan karena itu, rumah sakit akan memberikan beasiswa untukmu agar bisa melanjutkan pendidikan sebagai perawat. Mata Tia melebar. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Beasiswa? Iya, kata Arga sambil tersenyum. Kau pantas mendapatkannya. Air mata mulai menggenang di sudut mata Tia. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Sebuah kesempatan untuk mengubah masa depannya. Sang nenek menatapnya dengan bangga. Kau gadis baik, Nak. Dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Tia menundukkan kepalanya, mencoba menahan tangis haru yang membuncah di dadanya. Ini bukan hanya tentang penghargaan. Ini tentang keadilan yang akhirnya ditegakkan. Tapi cerita ini belum berakhir. Ada sesuatu yang masih harus diselesaikan. Keesokan harinya, suasana rumah sakit mulai berubah. Rina sudah tidak terlihat lagi di meja administrasi. Sebagai gantinya, ada petugas baru yang tampak lebih ramah dan siap membantu pasien tanpa melihat latar belakang mereka. Tia yang masih memakai seragam petugas kebersihan kini menjalankan tugasnya dengan perasaan berbeda. Hari ini, ia tidak hanya merasa sebagai pekerja biasa, tetapi seseorang yang telah membawa perubahan. Saat ia berjalan di lorong rumah sakit, ia mendengar percakapan beberapa perawat. Kau dengar kejadian kemarin? Aku tidak menyangka kalau nenek itu ternyata ibu kandung Dr. Arga. Iya, dan aku juga tidak menyangka kalau Rina akhirnya dihukum. Tapi menurutku, yang paling luar biasa adalah keberanian Tia. Kalau bukan karena dia, mungkin masalah ini tidak akan terungkap. Tia tersenyum kecil mendengarnya. Ia tidak menyangka bahwa tindakannya telah membawa dampak sebesar ini. Di ruangannya, Arga sedang duduk di kursinya, menatap ponselnya. Ada pesan dari ibunya yang baru saja keluar dari rumah sakit pagi ini. Nak, ibu sangat bangga padamu. Ibu akan pulang ke desa dulu. Tapi ibu berjanji kita tidak akan terpisah lagi. Terima kasih karena sudah menjadi anak yang baik. Arga menghela napas panjang. Rasanya ada beban besar yang lepas dari dadanya. Namun, ia masih punya satu hal yang harus dilakukan. Ia mengambil jas dokternya, lalu berjalan ke lobi rumah sakit. Di sana, ia melihat Tia yang sedang mengelap meja administrasi. Tia, panggilnya. Tia menoleh. Iya, Dok. Arga tersenyum. Ayo ikut aku sebentar. Tia mengerutkan keningnya, tetapi ia mengikuti langkah Arga ke ruang rapat. Saat pintu dibuka, di dalamnya sudah ada beberapa dokter dan perawat yang berkumpul. Dr. Hendro berdiri di tengah-tengah ruangan. Tia, kami ingin kau berbicara sebentar. Tia menelan ludah. Tentang apa, Pak? Dr. Hendro tersenyum.
tentang perubahan yang kau inginkan di rumah sakit ini. Tia terkejut. Saya? Arga mengangguk. Ya Tia, kemarin kau berani berbicara untuk keadilan. Sekarang, kami ingin mendengar pendapatmu. Apa yang bisa kita lakukan agar rumah sakit ini benar-benar melayani semua pasien dengan adil? Tia merasakan hatinya berdebar kencang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang petugas kebersihan seperti dirinya akan didengar oleh orang-orang sebesar ini. Ia menarik napas dalam. Kalau boleh saya memberi saran, ucapnya. Suaranya sedikit gemetar. Saya ingin rumah sakit ini punya sistem yang lebih terbuka bagi pasien tidak mampu. Tidak hanya dalam biaya, tetapi juga dalam pelayanan. Dr. Hendro mengangguk. Itu ide yang bagus. Tia melanjutkan, suaranya kini lebih mantap. Dan mungkin kita bisa mulai dari pelatihan untuk semua staf agar tidak membedakan pasien berdasarkan penampilan mereka. Suasana dalam ruangan itu hening sejenak. Lalu, satu persatu orang mulai mengangguk. Arga tersenyum. Aku pikir itu ide yang sangat baik. Dr. Hendro menepuk bahunya. Terima kasih Tia. Mulai hari ini, kita akan membuat rumah sakit ini lebih baik. Tia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Air mata haru kembali menggenang di matanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan satu tindakan kecil, ia bisa membawa perubahan sebesar ini. Dan mungkin ini baru awal dari segalanya. Beberapa minggu telah berlalu sejak insiden di lobi rumah sakit. Sejak saat itu, perubahan mulai terasa. Para staf administrasi diberi pelatihan tentang etika pelayanan pasien. Aturan baru tentang diskriminasi diterapkan lebih ketat. Dan program bantuan untuk pasien tidak mampu mulai diperbaiki. Namun, bagi Tia, kehidupannya juga mengalami perubahan besar. Hari ini, ia mengenakan seragam putih sederhana dengan name tag bertuliskan namanya. Ia bukan lagi sekadar petugas kebersihan, tetapi seorang asisten perawat dalam masa pelatihan. Saat ia berjalan melewati lorong rumah sakit, ia disapa dengan lebih ramah oleh rekan-rekan yang sebelumnya tidak pernah memperhatikannya. Kini, mereka mengenalinya bukan hanya sebagai seorang pembersih ruangan, tetapi sebagai seseorang yang berani menyuarakan keadilan. Namun, hari itu ada sesuatu yang lebih istimewa. Saat ia tiba di lobi, ia melihat seorang pasien lansia tengah berbicara dengan petugas administrasi. Wajahnya tampak cemas, seakan takut ditolak seperti yang pernah terjadi pada nenek yang dulu ia bela. Tanpa ragu, Tia melangkah mendekat. "Ibu, ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya lembut, petugas administrasi yang baru bertugas. Seorang wanita muda dengan wajah ramah, segera tersenyum. "Tidak apa-apa Mbak Tia, ibu ini hanya menanyakan prosedur pendaftaran untuk pasien umum. Saya sudah menjelaskan kalau rumah sakit ini menerima semua pasien tanpa kecuali." Tia tersenyum lega. Perubahan yang diperjuangkannya benar-benar terjadi. Namun, kejutan terbesar datang saat Dr. Arga menghampirinya. Ia membawa sebuah amplop. "Tia," katanya dengan senyum bangga. "Ini surat penerimaanmu di program beasiswa perawat. Mulai bulan depan, kau resmi menjadi mahasiswa akademi keperawatan." Tia menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Ia hampir tidak bisa percaya. "Saya benar-benar diterima?" Dr. Arga mengangguk. "Kau layak mendapatkannya. Ini bukan hanya karena keberanianmu waktu itu, tapi juga karena ketulusanmu dalam membantu orang lain." Tia merasakan air matanya mengalir. Ini adalah impiannya sejak dulu, sesuatu yang ia pikir mustahil karena keterbatasan ekonomi. Tapi hari ini, kesempatan itu ada di genggamannya. Terima kasih banyak Dok." Arga menepuk bahunya dengan ringan. "Jangan ucapkan terima kasih padaku. Kau yang sudah memperjuangkan ini semua." Tia mengangguk, masih terisak haru. Namun, sebelum ia sempat berbicara lagi, seorang wanita tua datang menghampiri mereka. Itu Ibu Doktor, Arga. Ia tersenyum hangat kepada Tia dan menggenggam tangannya. "Nak, aku sudah mendengar semua tentangmu dari Arga. Kau adalah anak yang luar biasa.
Tia merasa dadanya sesak karena haru. Wanita tua ini yang dulu diperlakukan tidak adil, kini berdiri di depannya dengan penuh kebanggaan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya, Bu. Sang ibu menggeleng pelan. Tidak, kau melakukan lebih dari itu. Kau menyelamatkan banyak orang dari ketidakadilan. Tia hanya bisa tersenyum. Hari ini, ia benar-benar merasakan arti dari perjuangan yang ia lakukan. Tapi kisah ini belum selesai. Masih ada satu hal yang harus ia lakukan. Malam itu, Tia berdiri di balkon kosnya yang sederhana. Ia memandangi langit, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Di tangannya, masih tergenggam surat penerimaannya di Akademi Keperawatan. Ia mengingat kembali perjalanan yang membawanya ke titik ini. Dari seorang petugas kebersihan yang tidak dipandang, menjadi seseorang yang diperhitungkan. Dari seorang gadis miskin yang hanya bisa bermimpi, menjadi seseorang yang memiliki kesempatan untuk meraih impian itu. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Itu pesan dari dokter. Arga. Tia, besok kau sudah mulai bisa berlatih di ruang perawatan. Jangan takut, kami semua akan mendukungmu. Tia tersenyum. Tidak ada lagi ketakutan dalam dirinya. Ia telah belajar bahwa ketidakadilan ada di mana-mana. Tetapi juga bahwa satu suara kecil bisa membawa perubahan besar. Ia mengangkat ponselnya dan mengetik balasan. Terima kasih, dokter. Saya siap. Ia menatap langit sekali lagi dan menghela napas panjang. Perjalanan ini belum selesai. Tapi kini, ia tidak lagi sendirian. Ia adalah bagian dari perubahan itu. Dan ini hanyalah awal dari segalanya. Teman-teman inspirasi, inilah akhir dari perjalanan luar biasa Tia. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa keberanian untuk membela yang lemah, ketulusan dalam membantu sesama, dan keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya bisa mengubah segalanya. Dari seorang petugas kebersihan yang dipandang sebelah mata, Tia membuktikan bahwa status sosial bukanlah batasan untuk berbuat baik. Ia berani berdiri di garis depan, melawan ketidakadilan, dan akhirnya ia mendapatkan penghargaan yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa perubahan dimulai dari hal-hal kecil, dari satu langkah, satu suara, dan satu tindakan keberanian. Tia mungkin hanyalah satu orang biasa, tapi ia telah menginspirasi banyak orang di rumah sakit itu untuk memperlakukan semua pasien dengan lebih adil. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah 1. Jangan menilai seseorang dari penampilannya. Setiap orang memiliki harga diri dan layak diperlakukan dengan hormat, tanpa memandang status sosial atau keadaan ekonominya. 2. Keberanian untuk membela yang benar akan selalu membuahkan hasil, meski di awal mungkin terasa berat, tetapi kebenaran akan selalu menang. 3. Kebaikan sekecil apapun dapat membawa perubahan besar. Tia hanya ingin membantu nenek tua itu, tapi tanpa ia sadari, tindakannya telah mengubah sistem di rumah sakit dan bahkan mengubah hidupnya sendiri. Teman-teman inspirasi, cerita ini hanyalah satu dari banyak kisah inspiratif di luar sana. Jika kalian pernah melihat ketidakadilan atau merasakan keinginan untuk membantu seseorang, jangan ragu dulu untuk bertindak. Karena siapa tahu, kebaikan kecil yang kalian lakukan hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar lebih banyak orang bisa mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah penuh makna seperti ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.